Dokter berkaitan dengan beberapa materi, 3 materi. Ya, sangat istimewa sekali, mudah-mudahan insya Allah. Karena memang beliau praktisi di kesehatan, dan tahun berapa Bu Dokter pengalaman haji? Baru umroh, ya insya Allah. Jadi materi dasar kesehatan itu sama insya Allah ya. Cuma yang akan lebih spesifik pada kesempatan kali ini karena memang kondisinya lagi seperti ini Bu Dokter ya. Jadi nanti Bu Dokter juga akan memberikan materi tadi, 3 materi sekaligus juga bagaimana menyikapi kondisi hari ini ya pasca COVID, dan nanti mungkin menjelang keberangkatan supaya betul-betul, karena istitoah kesehatan itu menjadi salah satu syarat juga ya Dok ya, supaya kita menjadi jamaah. Jadi untuk itu kepada yang terhormat Ibu Dokter Jah, kami persilahkan. Ya, siap. Atur nuhun Bapak atas kesempatannya. Saya izin berdiri ya, kecil soalnya orangnya, nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas undangannya. Emang saya rada punten izin terlambat saya memang hari ini karena baru dari kemarin dikasih WA. Kebetulan saya memang hari ini sudah ada kegiatan. Jadi karena momennya nggak adakan 2 kali, oke lah saya sempatkan hadir insya Allah gitu ya. Yang saya banggakan bapak-bapak insya Allah calon bapak-bapak dan ibu insya Allah calon tamu Allah di tahun 2021. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya Bapak Ibu ya. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita turun kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa jadi pengikutnya hingga nanti ajal menjemput kita. Oke, mungkin saya kenalan dulu. Di sini ada biodata, belum diisi, soalnya jadi Bapak jadi galau mau nyebutinnya. Nama lengkap saya Zah Maulidianti. Tempat lahir saya di Ketapang, Kalimantan Barat, 22 April 1974. Saya PNS ya. Kemudian alamat rumah saya bingung deh. Kalau praktek saya di Jalan Aib Rahman Hakim, dulu saya di sana, tapi sekarang saya pindah ke Degdegung. Tapi sekarang saya pindah ke Kadu Dampit. Kemudian saya sekarang sebagai kepala puskesmas Baros ya, diberi amanah. Kemudian unit kerja saya di Dinas Kesehatan. Yang lain-lain nanti nomor WA udah ada ya Pak ya, udah punya ya, insya Allah ya, kita tergabung di grup ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya dikasih waktu sampai jam 12. Ya, mudah-mudahan pas waktunya 3 materi. Kita singkat-singkat saja. Mau sambil nanya boleh sekalian ya. Ini mah mungkin materinya dari tahun ke tahun mungkin sama ya Pak ya. Ada sedikit tambahan nanti insya Allah. Oke, baik. Ini yang akan kita diskusikan saat ini adalah tentang materi kesehatan. Yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, tapi memang mesti di charger ya. Karena tahun lalu mungkin ingat. Terus hilang nih informasi. Jadi nggak ya? Kemudian ditunda. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2021, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Amin ya. Oke. Jadi himbauan yang kami berikan untuk menjaga kesehatan jemaah haji. Yang pertama, Bapak dan Ibu hindari aktivitas berlebihan selama di sana itu yang dapat menyebabkan memperburuk kondisi. Ingat Ibu, Bapak, kalau misalnya haji itu bukan seperti sholat, puasa ya, yang menurut saya kita mah semua terbiasa lah mengerjakannya ya. Tapi kalau misalnya haji, ini berbicara soal jamaah, soal ibadah fisik yang benar-benar menguras energi dan tenaga ya. Jadi kalau misalnya kita mau kondisi kita fit, tentu harus dijaga dari sejak di Indonesia. Sejak di awal saat ini, kondisi fisik yang sehat di sana itu tidak bisa kita peroleh begitu saja tanpa kita tabung dari sekarang, ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak tidak membiasakan diri untuk
berolahraga 15 menit sehari, menjaga makanan sehat, ya, tidak terbiasa juga untuk mengelola stres dan emosi. Wah, di sana bisa ada sesuatu khawatirnya. Jadi sekarang kelola dengan baik fisik dan mental kita. Kemudian kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu harus minum obat secara rutin dan teratur, ya. Misalnya ada yang punya hipertensi, ada yang punya DM, punya kolesterol. Karena nanti menjelang keberangkatan nanti Ibu pasti ya di era pandemi itu akan menjadi prioritas sekali untuk sehat. Jadi kalau misalnya kita punya darah yang tidak terkontrol ya, karena obatnya tidak diminum teratur, gulanya pasti jack tinggi, nah udah deh, takutnya di blacklist ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu yang memang punya penyakit, minum obatnya teratur, sering kontrol ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, dan kemudian juga menjaga semua kondisi untuk menunjang stabilnya kesehatan Ibu dan Bapak ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini himbauannya waktu menjaga kesehatan haji itu, Bu. Ada makanan yang bergizi. Kok di sana itu harus pakai payung karena suhunya berapa ya, Pak? Tahu nggak, Pak, suhunya berapa? Di atas 40. Paling banter katanya 39 katanya. Selalu tinggi. Jadi, makan makanan yang bergizi itu akan meningkatkan vitalitas tubuh. Kemudian payung, menyemprot air ke wajah dan seluruh anggota tubuh itu memelihara tubuh kita supaya tidak dehidrasi, tidak mudah dehidrasi. Minum air putih sering. Biasanya nanti Bapak Kapus Haji itu nanti ada inovasinya dia di sana, minum air putih bersama-sama. Jadi kita nanti waktunya minum air putih, minum, bawa botol minum semua, gelek gitu ya. Karena kalau nggak diingetin begitu suka lupa, ya, suka lupa. Kemudian masker, ini mah udah harus membiasakan diri dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau konon di sana itu kita tidak akan boleh lepas masker kalau kita berkerumun. Sebelumnya di era pandemi nggak ada masalah, tapi sekarang wajib. Jadi kalau yang memang biasa engap itu pasti karena belum biasa. Kalau di sana nanti kalau misalnya nggak pakai masker nggak boleh keluar kamar, sama askarnya masuk. Jangan sampai begitu ya. Nanti nggak seibadah jadinya kita ya. Kemudian gunakan alas kaki jika berada di luar. Ini sendal nih biasanya memang harus bawa lebih dari satu. Barang yang gampang hilang. Ya. Dan biasanya nanti Pak, Bapak Ibu kalau memang ada yang sudah pernah, ada yang sampai melepuh-lepuh ya. Karena kepanasan dan jauh ya jarak berjalannya. Sehingga kalau sampai tidak pakai sendal atau alas kaki, waduh kebayang itu. Berdarah-darah itu kakinya itu. Ya. Nah, jadi nanti kita lihat kalau misalnya sempat ada film atau video kakinya. Karena kami kok di kondisi di petugas kesehatan itu yang dikasih itu ya yang seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kering kakinya, yang harus diinfus karena udah nggak ada tenaganya, karena suka minum teh ya. Kemudian hindari kontak langsung dengan unta. Unta ini memang biasanya kalau kita orang Indonesia jarang ada unta, pengennya selfie ya. Tapi hati-hati, ini bisa menurunkan virus influenza dari unta ini. Akhirnya nanti sepanjang waktu di sana nggak bisa ibadah karena sakit. Jauhkan dulu foto-foto sama unta ya. Kemudian Bapak dan Ibu tidak boleh lupa dari gelang ya, karena ini penanda. Jadi kalau ada yang hilang atau apa gampang dicarinya. Kemudian kalau misalnya gelang risti itu beda lagi. Ada 2 gelang yang dipakai nanti. Nah, gelang risti itu menandakan bahwa pasien ini mempunyai penyakit tertentu. Entah DM, hipertensi, jantung ya, punya penyakit paru, gagal ginjal dan sebagainya. Ini menandakan identitas khusus ya. Tadi yang dekat-dekat dengan unta itu virusnya namanya MERS-CoV ya. Ya, MERS-CoV ya. Ini cukup bahaya. Kemudian Bapak Ibu sakit gula kencing manis ada di sini yang punya sakit gula kencing manis? Ada ya? Oke. Minum obat secara teratur jangan lupa ya. Udah tahu gejala-gejalanya Bapak Ibu? Badan lemas, haus terus, ya, lapar terus, banyak kencing, suka lemas, walaupun banyak makan, banyak minum tapi badannya lemas. Cek, dari sekarang cek kalau ada yang punya keluhan seperti itu. Kemudian
Gimana cara mencegahnya? Ya harus cek gula, ya minum obat secara teratur. Kemudian hindari stres ya, yang kayak gitu mungkin sama semua penyakit ya. Lanjut. Ini anjuran untuk makan sehat pada DM. Harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Lauk pauk yang proteinnya tinggi ya. Tapi memang nasi karbohidrat dikurangi ya. Ada yang suka bilang kenapa ya dok ya gula saya tinggi, padahal saya udah nggak makan nasi. Dievaluasi ternyata dia makan apa pak? Pisang, satu sisir, singkong rebus, gantinya jadi bala-bala, lah sama aja. Itu tepung judulnya ya. Jadi karbohidratnya harus dibatasi. Kemudian selanjutnya hipertensi dan tekanan darah tinggi. 140/90 itu yang batasnya. Jadi kalau lebih kontrol. Jangan merasa tenang dengan kondisi kita saat ini. Kadang-kadang kita kalau karena nggak ada keluhan nggak mau tensi, nggak mau periksa lab ya. Jadi menjelang bapak dan ibu ini mau berangkat nanti rutin-rutin lah tensi sama pemeriksaan lab. Kalau tidak sebulan sekali. Ya, kadang kita tenang karena kita nggak tahu kolesterol kita berapa, gula kita berapa ya. Tenang kitanya, padahal pas dicek tinggi. Panik nanti. 2 bulan menjelang keberangkatan tinggi. Padahal saya nggak makan apa-apa ya. Pokoknya yang bicara masih lab. Mereka nggak peduli kita nggak ada keluhan atau enggak. Labnya begini ya udah. Langsung spidol merah biasanya gitu misalnya ya. Jadi sekarang kontrol. Terutama kita yang memang udah usianya di atas 50 tahun misalnya. Cek itu mah, wajib. Sebulan sekali cek lab, tensinya dipantau ya. Dan saya mah senang kalau Bapak Ibu punya buku sendiri ya. Misal pun walaupun usianya masih 40-an, punya buku sendiri. Saya misalnya mulai Desember nanti ya. Desember tanggal 5, tensi darah saya 140/90. Kolesterol saya sekian-sekian. Oke, nanti misalnya 2 minggu lagi tensi saya sekian. Oh, awal Januari cek lab lagi 1 bulan sekali terus. Nah, itu akan menjadi dasar kami untuk menentukan status istitoahnya. Oh, layak ini, bagus ini, oke, gitu ya. Nah, jadi kalau memang tidak ada itu, nah juga agak susah memantaunya nanti. Tidak selamanya orang yang kelihatan kondisinya sehat, pas dicek itu bagus. Banyak yang kurus, nggak mungkin ini mah punya kolesterol, pokoknya tinggi kolesterolnya, ya. Nah, jadi kudu dicek. Kemudian ibu, bapak, hipertensi itu seringnya tadi tidak ada gejala, ada yang sakit, ada yang tidak, ya. Ada yang bilangnya susah tidur, pusing, berat, tengkuk, tegang, macam banyak. Ada yang juga bilang telinga berdengung-dengung. Pokoknya mah ini gejalanya rupa-rupa, nggak semuanya sama. Tadi pencegahannya mungkin seperti itu ya. Harus konsul ya pokoknya mah ya. Benarkah makan asin itu juga bikin tinggi Bapak Ibu? Bener nggak? Langsung takut makan ikan asin. Bener nggak ya? Bener nggak Pak? Oke. Ibu harus melihat menu makanan sehari-hari ya. Jangan berpatokan dari ikan asinnya saja. Kalau kita pantau biasanya suka nanya saya, sarapan pakai apa? Bubur. Buburnya pakai sate usus sama pepes ati ampela. Asin nggak itu Bapak Ibu? Asin. Oke dok, jam 10 saya makan buras 2, bala-bala 2. Siang makan nasi sama ikan asin. Sore saya ngemil lagi bubur kacang hijau. Malamnya itu saya makan nasi goreng. Ikan asin yang disalahkan. Lupa dari pagi sampai malam makan apa. Padahal itu jumlah jamleh dari kandungan garam yang dikonsumsi dalam 24 jam. Ya, itu maksudnya. Oke, lanjut. Penyakit jantung koroner. Ini koroner ini tersumbat. Jadi kadang-kadang orangnya cenderungnya punya gejalanya lelah, cepat capek, jalan sedikit ngos-ngosan ya. Kemudian nadinya suka berdetak lebih cepat. Sering ada keluhan dada itu nyeri, kadang tembus ke belakang ya, kadang menjalar sampai ke ujung sini. Nah, itu kudu dicek. Dan punten seringkali penyebabnya itu kolesterol. Karena kolesterol itu tidak hanya nginep di orang gemuk biasanya di bawah kulit ya, tapi dia juga nginep di pembuluh darah. Pembuluh darah kita waktu kita masih ABG, Bapak Ibu, 15-16 gede gini nih. Misalnya lah.
udah masuk usia 45, 50 segede gini. Gimana Bu? Sekelilingnya penuh dengan lemak. Ya. Dan konsumsi yang terbesar itu pasti dari diet, pola makan kita. Dan kapan kita membakarnya? Jarang. Padahal dengan jalan 15 menit sehari, 30 menit sehari itu membantu banget untuk membakar lemak-lemak kita. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti saya berharap mulai hari ini membiasakan besok pagi ya. Mulai membiasakan 15 menit. Ibu suka nanya, di saya mah dok udah kidik dok di dapur, bolak-balik nyeseh. Wah, nyuci piring, ngepel, nyapu, udah beres. Benerkah? Saya pernah share bedakan aktivitas fisik dengan olahraga. Ya Bu, Ibu apa di lap deck kalau Ibu jalan. Pernah nggak Ibu sampai jalan berhenti dulu, capek. Enggak kan Bu, ritmenya teratur. Mau 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, teratur. Tapi kalau Ibu nyapu di rumah, nanti kalau suami manggil, bikin kopi dulu, mampir dulu bikin kopi. Nyapu lagi. Nanti, iklan di TV bagus tuh, drama sinetron, nonton dulu, berhenti lagi. Jadi ritmenya tidak teratur. Jadi olahraga itu punya ritme yang teratur. Punya gerakan khusus yang akan membakar lemak kita, menguatkan jantung, mengalirkan aliran darah. Luar biasa itu dampaknya ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya soal payah jantung, ini perjantungan kurang lebih sama. Cepat capek intinya mah ya. Oke, mudah sesak. Ini penyakit paru menahun. Kalau kita bilangnya mungkin kalau di kedokteran itu PPOK. PPOK itu penyebab utamanya adalah rokok. Ya Pak ya, Ibu ya, rokok ya. Cuma kalau saya ngomong rokok langsung terpana semuanya biasanya ya. Penyebabnya itu utamanya rokok. Barulah kita nanti akan berbicara soal polusi, soal infeksi paru berulang ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kudu latihan aya nama mau jadi tamu Allah mah kudu latihan. Di sana itu katanya konon jamaah Indonesia itu banyak yang suka jadi bikin alarm berbunyi karena merokok di dalam kamar. Langsung didatangin sama orang hotelnya. Dimarah-marahin. Tenang aja karena nggak ngerti bahasa Arab. Ya, marah-marah juga tenang aja. Diaminin kata si Bapak. Amin. Amin marah-marah itu orang ya. Nggak ngerti soalnya. Jadi sekarang udah saatnya kita berazam, berniat, stop rokok. Latihan mau di sana. Ya, oke? Biasanya begitulah. Tapi pokoknya mas saya yakin ini bicara rokok itu bukan bicara penyakit. Tapi bicara kecanduan. Kecanduan itu hanya bisa kita hilangkan dengan niat ya. Oke. Nah, jadi ini bisa kita kurangin dengan berolahraga. Yakin nggak Bapak sama Ibu, PPOK ini bisa mendingan dengan olahraga? Karena olahraga itu membangkitkan mesin oksigen di paru-paru kita. Ibu Bapak pasti ketagihan deh, percaya sama saya. Tadinya pengen 15 menit udah uyuhan 15 menit teh. Tapi nanti kurang 1 jam. Kalaupun 1 jam kayaknya nggak enak nih. Ya, lanjut. Stres. Suka stres nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin nggak stres ya. Selama hidup pasti kita kadang stres lah. Sekarang aja saya yakin Bapak Ibu stres. Kenapa? Yang dipikirkan apa? Kemarin udah yang nanya sama saya, Dok. Benar Dok, kita tuh harus swab selama di sana itu setiap 14 hari di sana swab. Betul. Ada yang bilang seperti itu ke saya, bahwa 14 hari sekali swab. Bapak Ibu, ada yang pernah di swab di sini? Belum, saya doang berarti. Saya 7 kali swab. Kontak erat terus. Ya, emang nggak enak. Tapi kalau lama-lama jadi, udahlah nggak apa-apa lah. Habis karena sehat, harus sehat gitu ya. Dan ternyata kalau saya berbagi sedikit informasi tentang COVID, yang paling penting itu adalah naikkan imun kita. Kalau bicara soal kontak erat, saya mungkin orang yang paling sering kontak erat. Dan tidak pernah tahu Bapak, Ibu yang ada di sini punya virus atau tidak tahu. Mungkin kita semua OTG, orang tanpa gejala. Tapi yang membedakan seorang itu sakit dan tidak, kembali lagi ke imunnya. Ya, kembali lagi ke imunnya. Nah, sekarang jaga kesehatan. Pokoknya mah harus bahagia, hilangkan stres, makan minum yang sehat, olahraga, itu ikhtiarnya kita. Kalau Allah nanti menghendaki kita sakit ya, udah takdir ya. Tapi paling tidak ikhtiarlah kitanya ya. Oke, kita nggak sombong juga nggak boleh. Mual, saya mah mual bakal, nggak mungkin juga begitu, jangan ya. Oke, jadi
Apa yang menimbulkan stres itu harus dihilangkan, ditekan dari sekarang. Pasrahkan semuanya sama Allah saja. Ibu sama bapak pilih mana yang mau dimasukkan ke kepala, mana yang cuma harus lewat saja, ya. Karena masalah itu jangan ditaruh di sini, ya Bu ya. Apalagi di sini, kurus nanti ya. Masalah itu diselesaikan. Nggak bisa selesai ya udah doa aja sama Allah, minta tolong Allah menyelesaikan. Gitu kali ya. Optimis ya, terus selalu tertawa, tersenyum tiap hari. Walaupun pakai masker kelihatan loh Bapak Ibu, mana yang bahagia, mana yang tidak. Dari mata Bapak Ibu tuh kelihatan saya. Ini jendela hati beneran mata itu ya. Oke, ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Ini biasanya memang seringnya ditandai dengan batuk, ada sesak. Kemudian bisa sakit menelan, radang tenggorokan dan kadang demam ya. Nah, ini kalau memang seperti ini ya, yang pertama disarankan kalau masih awal-awal belum demam itu minum air putih aja yang banyak ya. Kemudian pakai masker harus, terus hindari kontak ya dengan yang batuk. Masker ini melindungi diri kita dan orang lain. Jadi kita harus pakai masker, membiasakan diri pakai maskernya. Kalau batuk-batuknya berlanjut berobat ya. Oke, diare biasanya kita tandai dengan lebih dari 3 kali dalam 24 jam BAB-nya encer, ya. Biasanya ini kalau berlebihan bisa jadi pusing, lemas badan. Tapi kalau memang misalnya udah begini ya, kita minum obat lah ya, minum Oralit, ya. Prinsipnya diare itu ganti cairan yang keluar dengan cairan yang masuk, gitu aja. Kalau masih berlalut, ke dokter. Cuci tangan, praktekkan di rumah ya Pak. Ada 6 langkah, banyak ini mah di media sosial. Tanya anak-anak sekolah juga pada hafal biasanya. Lelah, kondisinya biasanya ditandai dengan letih, ototnya kaku, ya. Kemudian apa ya Pak, lemes ya badannya ya. Ini di kondisi belakangnya ada jenuh, kemudian ada perubahan dalam kebiasaan makan. Adakah di sini kalau yang lelah nggak mau makan? Ada nggak ya Bapak Ibu? Kalau saya lelah malah lapar wae-nya. Dan alhamdulillah kalau tidur malam plek langsung aja tidur. Jadi kalau misalnya ibu sama bapak dikasih ya Allah ini tedok bolak-balik mata terpejam hati bicara, selesaikan masalahnya ya. Berarti nggak enak itu kalau gitu ya. Oke, kemudian lelah dan tadi Bu, obat ini lelah capek itu salah satu penyebabnya karena kita tidak terbiasa bergerak. Apalagi zaman sekarang nih kita banyak yang mager ya di rumah ya. Nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Ini cepat lelah nanti baru jalan ke depan dikit, capek. Ya, jadi sekarang upayakan bergerak badannya. Salah satu, saya kemarin dengerin Ustadz Khalid Basalamah ceramah. Salah satu yang bikin kita bahagia itu adalah zikir otot-otot tangan, kaki yang bergerak. Ya, jadi jangan diam. Diam itu justru bikin kita stres, bikin kita berpikir yang nggak puguh, ya, negative thinking. Tapi kalau kita bergerak, melihat segala macam, bahagia kitanya. Ya, biasakan terus bergerak. Ini kalau dibilang Pak, kalau di sini dibilangnya bila lelah, sebaiknya jangan dipaksakan melaksanakan kegiatan yang bukan wajib. Kalau di sana ya, jadi fokus ke ibadah yang wajib saja. Jangan sampai mengerjakan banyak ibadah sunnah, giliran yang wajibnya tidak terpenuhi karena sakit. Gitu ya. Oke, semangat. Lanjut, hindari sengatan matahari. Yang tadi saya bilang nih, pakai payung, sering semprot-semprot, minum yang banyak, ya. Oke, lanjut. Saya kayaknya berpacu dengan waktu tuh, Pak. Jadi saya ngeliatin jam ya dari tadi. Pencegahan sengatan panas. Jadi kalau di ada pondokan itu katanya harus istirahat yang cukup, ya. Minum yang banyak. Kemudian hindari terlalu minuman yang manis dan dingin. Suka jadi nggak enak ya ke leher ya. Nah, kemudian kalau memang ada apa-apa periksa kesehatan ke dokter, ke dokter-dokter yang ada yang mendampingi Bapak dan Ibu ya. Kemudian insya Allah kalau wilayah kota Sukabumi ya kalau Allah mengizinkan dan sama saya nanti insya Allah. Tapi saya sendirian di sini jadi kayaknya nanti perawatnya dari kabupaten lain mungkin ya. Mungkinan. Bila berada di luar pondokan, jangan lupa tuh payung tadi ya. Kemudian spray jangan lupa semprot-semprot ya. Kemudian juga selalu pantau perkembangan cuaca melalui ponsel boleh.
suhu berapa nih Bapak? HP-nya adakah? Depannya suka ada suhu ya, begitu kita buka, zret, sekian suhunya. Pantau suhu terus-terusan. Kadang-kadang Bapak perlu bawa botol kemana-mana, anduk kecil tutup di kepala untuk menolong dehidrasi. Ya, seperti itu. Kemudian tindak lanjut. Kalau misalnya kita merasa yang berbahaya tuh di sana namanya heat stroke ya Pak. Stroke karena cuaca yang panas ya. Nah, itu pindah ke tempat yang teduh, yang ada papayonnya. Kemudian juga harus siram badan dengan air. Biasanya kita petugas kesehatan mah semprot-semprot terus tuh biasanya. Apalagi kalau yang yang agak sangar itu memang areanya di apa Pak? Armuna ya. Arafah, Musdalifah, Mina itu. Itu puncak-puncaknya kekuatan fisik kita benar-benar diuji benar-benar. Karena banyak tenaga kesehatan juga yang tumbang. Saya ini Pak, kalau saya ngasih tahu Bapak dan Ibu, saya nih harus lebih berolahraga lagi. Karena yang saya urusin 250 jamaah, termasuk Bapak dan Ibu ya. Jadi bantu saya dengan menjaga kesehatan semuanya ya, insya Allah. Oke, kemudian Bapak Ibu lanjut, penyakit lain penyerta kalau misalnya di sengatan panas itu biasanya memang suka ada mimisan ya. Kemudian bibir kering dan pecah. Ada tadi heat exhaustion. Ini biasanya jatuh ke sengatan panas, lemas ya. Pusing, mata berkunang-kunang. Nah, saya walau alam saya juga pernah ada cerita PPIH dari dulu saya pelatihan haji itu tuh Pak. Dia cerita ada seorang yang hilang lepas dari gerombongannya, dicari nggak ketemu, berapa hari ya hilangnya, lama dia, seminggu lebih mungkin. Terus tiba-tiba ada telepon katanya dari mana, dari eh, mungkin yang Malaysia atau yang masih Asia gitu Pak, ini kayaknya dari gelangnya Indonesia kata dia. Datang tuh ke sana tuh dia, aduh kata dia kondisinya itu udah meninggal dengan kondisi hitam, terbakar. Kebayang ya Pak, berarti suhu di sana seperti apa sehingga bisa membuat seseorang itu meninggal karena terbakar kepanasan. Udah seminggu hilang dan memang udah lansia ya. Nah, jadi titip-titip jangan sampai kalau ada anggota rombongannya itu dihafalin siapa-siapanya, apalagi memang yang maksudnya saling membantu ya. Jangan sampai aduh saya sedih banget ngeliat ada fotonya itu tuh Pak, ya Allah gitu ya, aduh jangan sampai itu kelihatan memang udah ditutup, jadi tapi ini keluar nih, tangannya keluar sama kakinya itu udah hitam kering, aduh ya Allah, saya baru ngelihat gitu orang tuh kalau meninggal kepanasan seperti itu gitu. Jadi ini bukan cerita aja, tapi udah emang ada kenyataan yang saya lihat itu. Jadi belajar minum yang banyak dari sekarang. Kalau kita nggak ngebiasain, kita males minum ya. Semprot-semprot itu perlu, payung itu perlu, sendal itu perlu, itu memang barang-barang yang wajib. Jadi kalau memang dari Kemenak, dari KBIH memberikan masukan gini-gini, turutin, beneran itu teh ya, untuk keselamatan kita juga. Jadi ini kalau udah sampai stroke exhaustion itu belum, tapi kalau head stroke, pingsan, nah udah, mungkin itu udah harus, mudah-mudahan ada yang menolong buru-buru. Biasanya kita harus cepat banjur air seember 2 ember itu pasiennya infus. Karena dia belum bisa minum. Ini kebakar tenggorokannya. Perlu waktu untuk pulih biasanya. Oke, lanjut. Menskop tadi saya sudah bilang berhubungan dengan unta ya. Oh, jadi hati-hati karena menskop ini bisa infeksi pernapasan juga dan bisa menyebabkan kematian. Sama kayak COVID. Infeksi pernapasan juga, tapi penyebabnya kita konon dari kelelawar ya Bu ya, kemarin ya. Nah, ini dari unta ya. Siapkan diri, insya Allah. Mudah-mudahan kalau siapkan diri sehat. Ini untanya nih ya. Sayang nih Pak, untanya nggak jelas. Oke, lanjut. Ini materi selanjutnya yang mana ya? Katanya ada 3. Yang mana lagi? Masih di sini kah? Masih di sini kah, Punten? Ini ya? Oke, peran tugas kesehatan penjaga istitoah jamaah di masa tunggu dan pandemi COVID-19. Oke, ini Punten, minta tolong diperhatiin. Karena memang ini yang pentingnya. Karena di era pandemi itu seperti apa ya. Oke, lanjut. Ini oke.
Eh, prolognya seperti ini ya. 2019 itu jamaah kita sekitar 231.000 ya. Wallahu alam di tahun ini kita masih lihat jamaah pria itu lebih sedikit dari jamaah wanita. Kemudian yang resiko tinggi itu wanitanya juga lebih gede daripada prianya. Oke. Oke, lanjut. Penyakit terbanyak yang dirawat di KKHI ya, pneumonia. Pneumonia itu tadi Bu, gangguan nafas. Berarti hampir dipastikan sebabnya apa? Pokoknya mah kalau dia dekat-dekat dengan unta, kemungkinan dia tidak pakai masker. Banyak menyedot debu, panas dan udara panas sehingga udara Abang, kumaha bang ini teh bang? Gak kedengeran? Kumaha didengerin? Biar kedengeran. Kak? lah ya sampai COPD mah. Demensia, lupa. Mana? Banyak beberapa pasien itu lupa. Jadi kita ya Allah minta berdoa sama Allah supaya jangan sampai dikasih lupa di sana, pikun di sana. Pengalaman tahun yang lalu seorang teman saya sehat nih, sehat sampai di Bekasi itu sehat. Pas naik pesawat, Pak, mau turun. Pokoknya dia mau turun, nggak mau naik pesawat. Berapa jam naik di pesawat tuh Pak? Berapa jam Pak? Jakarta sampai, nah bayangkan 9 jam itu dia gelisah pengen lompat dari pesawat. Akhirnya ya kata teman saya, dia gimanain akhirnya? Udah di ini aja dikasih kayak CTM gitu aja sama diikat katanya. Karena kan kita tuh Pak, apa namanya, pramugarinya tuh bukan orang Indonesia ya, orang sana. Jagain, maksudnya bahasa jagain. Ini mau lompat, mau buka pintu kan bahaya. Ya. Dan sampai di sana itu ternyata ini pasien mau jadi akhirnya repot teman sekamarnya. Karena pengen buka jendela terus, pengen meloncat. Tuh, ya. Ini akhirnya kita titip di KKIH. Biar apa ya? Katanya di sana di lantai 3 itu ada ruangan khusus buat yang seperti ini. Ya, Allahu alam ini katanya sih nggak pernah naik pesawat. Jadi pas naik pesawat takut, kaget. Akhirnya dia begitu katanya. Wallahu alam ada sebab yang lain mungkin juga saya kurang ini. CHF ini pokoknya ini mah berhubungan dengan jantung ya Bu ya. Dengan saya mungkin ngebahas yang umum aja. Dispepsia itu mual, muntah, kembung. Nah itu biasanya ibu-ibu menu makanan berubah sedikit nggak selera. Oh iya, Allahumma paksakeun, pokoknya harus paksain makannya ya. Jangan sampai kembung. Nanti akhirnya ke sini, ke dispepsia. Memang biasanya kayak serangan jantung, gagal ginjal itu ada aja ya Pak ya di sana ya. Dia lupa minum obat atau ternyata stres dengan kondisi tertentu yang sehingga terjadi gagal ginjal, serangan jantung, stroke juga ada. Nah, tapi mudah-mudahan ini kalau kita kendalikan dari sekarang, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, lanjut. Penyakit terbanyak pada jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. RSAS itu Arab Saudi. Ini biasanya tadi COPD. Ini mah kayak hampir koma gitu ya, Pak. Pneumonia, cerebral infeksi. Kemudian infeksi otak, ya, ada heart failure, gagal ginjal, gagal hati ya. Kemudian ada miokard, jantung ini ya, dan juga stroke. Ini yang sering di sana, yang dirawat di sana. Kita berharap jangan sampai ada yang dirawat di sana. Sehat semuanya ya. Soalnya kadang Bapak Ibu kebanyakan itu nggak dirawat di sana dan belum sembuh, kita ditinggalin sama rombongannya. Dititip ke rombongan berikutnya. Ya. Dan biasanya tuh wallahu alam sampai dia stabil sehat baru bisa dibawa pulang. Karena nggak boleh
sampai ada yang ya nauzubillah min dzalik, sampai ada yang meninggal di pesawat tuh nggak mau, pokoknya mereka tuh nggak mau. Jadi ini kondisinya ditunggu stabil dulu. Malah kadang kalau dia udah kotor-kotor terakhir itu akhirnya beberapa teman-teman menginap di sana sampai kondisi dia stabil. Jadi walaupun jamaahnya udah habis, semuanya nggak ada yang bisa dititip lagi, ya terpaksa dari tim kesehatannya yang tinggal di sana nemenin, ya. Oke, ini adalah data pelayanan kesehatan haji. Peran TKHI ini buat saya mungkin ya. Jemaah haji wafat berdasarkan kelamin. Yang paling banyak pada pria, laki-laki. Kelompok umurnya lebih dari 60 tahun. Ya. Jenis oke. Tempat wafatnya rata-rata memang di rumah sakit Arab Saudi, ya. Rata-rata berarti udah berat penyakitnya. Kemudian tadi ini kita cerita tadi pra Armusna. Armusna, lihat Bapak Ibu. Ini zona merah, ini Armusna ini. Masya Allah, pasca Armusna. Dan kita selama pra keberangkatan inilah yang kita siapkan. Tadi saya nggak bosan-bosan ngingetin. Ini ibadah fisik. Tabungannya bukan sehari 2 hari. Minggu depan aja deh menjelang keberangkatan, nggak bisa. Harus dari saat ini. Ya. Kalau nggak ibu-ibu sama bapak-bapak nggak ngebiasain olahraga, nggak ngebiasain jalan pagi, saya khawatir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya. Jadi ikhtiar, mulai besok paksain jalan pagi 15 menit seminggu. 2 minggu berikutnya 30 menit tambah. Nanti sebulan tambah lagi. Idealnya 1,6 kilo itu Bapak sama Ibu tempuh dalam 15 menit. Jadi kalau lap deck itu Bapak 5 kali putaran harus 15 menit. Itu ideal. Kenapa saya bilang begini? Karena dari hasil tes kesehatan bulan Februari Maret tuh kita kemarin. 10% baik, 20% cukup, sisanya kurang. Bayang ya, jadi berat nih. Jadi berat pekerjaan kita sama-sama untuk menaikkan dari kurang ke cukup. Dan itu sekali lagi nggak dapat cuma-cuma, cuman berdoa ya Allah sehatkan. Tapi kita nggak ada ikhtiar, nggak bisa. Ya, tabung dari sekarang. Lanjut, tugas kami adalah membina ya. Di sana melayani, melindungi. Jadi banyak yang udah dulu saya jadi dokter pemeriksa haji di Rumah Sakit Al-Muluk. Banyak yang baru pasang ring. Ada juga yang baru tahun itu dia harus cuci darah. Pada bilang, "Dok, lolosin. Pokoknya mas saya mah pengen meninggal di sana juga nggak apa-apa. Meninggal di sana juga nggak apa-apa." Kalau kami sebagai tenaga kesehatan amanahnya tuh nggak begitu. Berangkat sehat, pulang sehat. Ibadah di sana sempurna, bagus ya. Jadi jangan berdoa pengen meninggal di sana tuh. Ya, berdoanya sehat. Ibadahnya lancar, pulang ke Indonesia sehat. Gitu ya. Masalah sehat mah, masalah sakit apapun selama di sana suka banyak cerita ya. Di sini mah nggak jalan pakai kursi roda, di sana jak-jak. Walau bisa, itu rencana Allah buat kita. Ya. Yang penting ikhtiar ya, kitanya untuk menjaga kesehatan terus-menerus. Lanjut, ini mungkin saya. Oke. Tim kesehatan ya Bapak Ibu, ini kami harus, jadi Bapak dan Ibu itu harus melaporkan semua status kesehatannya sejujur-jujurnya. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena kami bekal obat nih dari sini nih. 2 ton kata Bapak Kapus Haji kemarin. Ya, 2 ton bekal obatnya. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu tidak jujur, nggak bisa ditemenin. Kalau obatnya nggak ada di situ gimana? Karena ada obat-obatan pribadi yang memang harus dibawa sesuai dengan penyakitnya, ya. Oke, kita ngebut ya. Ada TGC yang nyasar-nyasar pakai ini nih. Ada tim gerak cepatnya. Kemudian ada tim kuratif rehabilitatif. Jadi kalau memang misalnya perlu infus di kamar, ya, kita infus di kamar. Kalau memang nggak terlayani, cepat-cepat dirujuk, dievakuasi. Ya, yang nggak mampu, misalnya dia tiba-tiba serangan stroke di sana, hanya bisa tiduran saja. Biasanya ada safari hukum.
dibawa ke ambulan, dibawa keliling. Jadi minimal dari jendela dia bisa melihat kondisi di luar. Ya, ini kondisinya. Kami akan di sana nih, kami di sana akan sering menyuluh ya. Menyuluh, memberikan informasi, nggak bosan-bosan pokoknya mah ya. Oke, seperti ini gerak. Saya banyak yang lewat aja ya. Saya ada satu lagi kayaknya slide. Ini kayaknya tugasnya dari kita nih Pak ya. Nih, pembinaan di Puskesmas ada Posyandu-Lansia, Posbindu PTM, program di kesehatan haji. Oke, saya lewat aja. Oke, sebentar. Aduh. Bapak Ibu, saya sedikit faktor resiko di embarkasi. Kelelahan dan dehidrasi. Ya, ini umum. Kaget. Ada yang dari Jampang misalnya ke Bekasi, berapa jam itu kan? Enggak, dan di sana itu enggak sempat lama-lama istirahat ya Pak. Buru-buru semuanya. Nah, jadi kalau misalnya mandi misalnya 5 menit, kudu 5 menit. Ya, di satu asrama itu kita hanya transit sifatnya. Bukan nginep tidur nyenyak lama, bukan. Jadi kita harus berbagi ya. Di sana itu jangan lupa protokol kesehatannya. Kami akan membuat pemetaan pasien, siapa yang beresiko tinggi, siapa yang sedang, siapa yang nggak punya resiko. Jadi itu kepentingannya di situ ya. Lanjut di pesawat, Bu, Bapak dan Ibu banyak yang berdenging telinga ya. Nanti harus bekal penutup telinga dan harus mengunyah sesuatu, permen atau menguap, membuka mulut untuk membagi tekanan antara telinga dan mulut. Gitu ya. Akan mengurangi berdengungnya. Kemudian kalau misalnya nanti kami akan ngajak senam-senam di pesawat. 9 jam kalau tidak bergerak bengkak kaki ya Pak. Yang tadinya sendal masuk nanti jadi nggak masuk sendalnya karena kakinya bengkak. Ya, kita senam-senam. Di pesawat itu. Jangan sampai beli sepatu baru sampai di bandara ya karena nggak muat. Bahaya. Oke, hal-hal yang seperti ini nih keluhan apapun sampaikan segera. Jadi saya pengen bapak-bapak yang punya masalah WA, Japri. Saya udah buat beberapa list data pasien-pasien yang pengen diperhatikan. Jadi ada beberapa yang dok saya punya obat ini, sakit ini, saya udah catat. Jadi ada beberapa yang udah Japri saya tentang penyakitnya. Nah ini kami bisa infus di bandara juga nih Pak, di pesawat ya. Ini mah pekerjaannya bisa di mana saja ini. Nah ini oke. Saya berharap tidak begini ya. Kita sehat semua ya. Insya Allah. Sehat semua. Itu lihat yang saya bilang berdarah-darah kakinya itu Bu. Yang gambar itu tuh. Itu sendal hilang biasanya. Akhirnya melepuh kakinya. Berdarah-darah. Ya. Jadi bawa sendal cadangan itu wajib. Oke. Nih resiko di Arafah. Lihat Ibu Bapak berdesak-desakan banget. Dulu. Stop dulu ya sebentar ya.
sedikit lagi aja ya Pak ya. Ini tadi kondisi waktu kita menginap nih. Di mana Pak Ibu menginapnya? Mungkin udah dari KBIH masing-masing udah pernah dikasih bayangan ya. Oke. Saya satu lagi ya. Saya lihat lagi ya slide-nya. Mungkin saya nanti banyak cerita tentang COVID ya. Ini udah ya? Udah ya? Udah beres ya saya berarti. Yang mana ya? Di mana ya? Saya ada titipan dari Kemenkes dan juga Kapus Haji ya. Ini adalah olahraga yang dilakukan di rumah selama wabah COVID. Mengapa harus tetap aktif olahraga di rumah? Nih, tentu saja kebugaran itu harus dijaga terus-terusan. Kelemahan otot jangan sampai terjadi. Dan imunitas itu hanya bisa bagus dengan tetap berolahraga. Dan stres itu bisa dihindari dengan berolahraga. Hormon, apa Bu yang namanya untuk ini? Bikin euforia itu? Hormon, kok jadi lupa ya saya. Ada yang hormon yang diproduksi ketika kita berolahraga itu yang membuatkan rasa bahagia, menghilangkan stres. Contoh kecil yang mau saya kasih tahu. Kalau ibu-ibu punya sama bapak, ada pasien yang pernah tahu orang-orang yang koma di rumah sakit. Petugas kesehatan itu kami wajib melakukan fisioterapi. Orang yang tidur aja kita wajib fisioterapi, Bu, dengan dipijit, diangkat kakinya, dimasase, ya, digerakkan tangannya. Karena kalau tidak digerakkan seperti itu, begitu dia bangun nanti dia nggak kaku badannya keras begini. Orang yang stroke, kalau saya punya pasien stroke, saya nyuruh bilang latihan, jalan di rumah, cobain. Karena nanti cepat atau lambat begitu dia tidak bergerak tangannya begini, benar? Ini benar nggak? Susah nih dibuka nih, karena dia begini terus, ya. Jadi kenapa orang yang sakit aja disuruh bergerak, apalagi yang sehat, gitu ya? Nih, syarat memulai olahraga harus cukup tidur pada malam hari, makan minimal 2 jam sebelum olahraga, jangan 5 menit sebelum olahraga baru makan ya Pak, Bu. Mules perutnya nanti goyang-goyang. Kemudian konsumsi obat-obatan yang harus diminum. Nadi, biasakan cek nadi sebelum olahraga. Harus kurang dari 100 kali per menit. Ini bisa periksa nadi masing-masing. Bisa nggak Bapak Ibu? Di sini ya, kita gampang yang kiri ya. Keraba nggak? Nih, kayak saya gini. Sesuatu harus di bawah itu. Kemudian Bu, ini hitungnya 1 menit ya, mulai besok pagi ya Bu ya sebelum olahraga ya. Nah, boleh menggunakan jam digital ataupun kalau tidak ya dikira-kira aja berapa menitnya ya. Oke. Kemudian lakukan secara individual atau berdua dengan tetap menjaga jarak. Ya, lanjut. Bagaimana prinsip olahraga yang benar sehingga mendapatkan efek yang bermanfaat? Yang pertama harus sering. Seberapa sering Bapak Ibu? Nih minimalnya 2 kali dalam 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Lebih baik setiap hari 15 menit atau seminggu sekali 2 jam. Mana yang bagus? Mana yang bagus? Mendingan sedikit tapi sering ya. 15 menit dan teratur itu nanti jadi kebutuhan. Kemudian seberapa berat? Jadi cara menghitungnya gini, kalau yang sedang itu 4-60% dari denyut nadi maksimal. Ya, jadi misalnya Bapak sama Ibu nadinya 50 misalnya.
Nanti kalau udah olahraga nambahnya jadi ya jangan lebih dari ya 100 misalnya, itu udah bagus, itu bagus. Jangan sampai dari 50 naik jadi 200. Wah, udah sesuatu tuh ya. Nah, oke, contohnya seperti itu. Durasinya berapa, Bu? Kenapa saya bilang 15 menit? Karena saya percaya nih, yang olahraga rutin di sini nggak sampai 10%. Semuanya masih mager di rumah pagi-pagi, betul? Introspeksi diri ya. Makanya 15 menit dulu. Kalau sudah lihai, udah mahir, naiklah jadi 30 sampai 45 menit. Nah, latihannya gimana, Bu? Boleh aerobik, boleh penguatan, boleh fleksibilitas. Nanti kita lihat ya, keseimbangan macam-macam. Boleh pakai beban, boleh. Kemudian ini mah Bu mungkin di YouTube juga banyak ya kalau misalnya bisa nonton ya. Spesifik karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik. Ya Bu ya, progresif, harus rutin dan berkelanjutan. Jadi nggak boleh lagi apa ya, semangat sekarang, nanti ngulang lagi sebulan lagi, lami teingnya, jangan terlalu lama. Kemudian tidak melakukan latihan yang akan menyebabkan penurunan kondisi fisik. Jadi jangan terlalu diporsir, terlalu berat. Hal-hal yang diperhatikan saat melakukan olahraga, gunakan pakaian yang menyerap keringat. Kemudian kerjakan olahraga yang praktis dan bisa dilakukan di mana saja. Durasi waktunya Ibu, jadi improvisasi gerakan itu seperti ini ya, 20 sampai 30 detik ya, kemudian 10 sampai 30 detik istirahat gitu ya. Untuk yang usia di atas 50 tahun boleh mengikuti senam yoga atau stretching ya. Lanjut. Latihannya bisa pakai kursi, bisa pakai sapu ya, batu mineral ya. Kemudian pakai pemanasan. Pemanasan tuh Ibu ya, sampai dengan denyut nadi 120 kali per menit, dilanjutkan dengan latihan inti. Pemanasan itu gerakan yang biasa ya, yang ringan-ringan. Tes lagi nadinya. Terus 20 menit baru gerakan inti. Mungkin bisa lihat ini ya Bu ya, di YouTube ya, mungkin ya yang mudah ya. Kalau ini dengan anak-anak di rumah mungkin atau cucunya. Bila ada keluhan, pusing, sesak, berdebar, keringat dingin, hentikan. Jangan dipaksa. Latihan peregangan. Ini nanti saya pengen nanti saya kirim deh di grup ya Bu ya. Apa itu fleksibel seperti apa ya. Nih, ini memang nanti ini saya share di grup. Jadi bisa sambil baca ya. Lihat ini contoh latihannya. Otot bicep, otot tricep, otot quadricep di kaki, otot hamstring ya. Bisa dilihat ya. Latihan keseimbangan ini gunanya untuk pasien-pasien yang lanjut usia. Contohnya tanpa alat bantu seperti ini tuh Bu, angkat kaki ya. Kemudian ke depan, mengangkat kaki ke belakang, berjalan, berdiri, tumit bertemu tumit. Tumit bertemu tumit, kebayang ya Bu ya, nempel ya kakinya ya. Lanjut dengan alat bantu, tuh lihat pakai kursi diangkat kakinya, ya megang dinding seperti ini. Ini gerak-gerakan ringan, tapi kalau dikerjakan dengan benar lumayan berkeringat, ya. Lanjut latihan penguatan. Hindari pokoknya beban yang terlalu berat, ya. Lanjut, ini seperti ini Bu, kalau penguatan push up, squat. Ada yang kuat? Ada yang kuat nggak nih? Aduh, udah sih sekali, itu nggak bisa bangun. Contoh latihan penguatan seperti ini, yang sederhana saja, ya. Oke Bu, dicoba bisa ini mah ya, karena pakai karet atau pakai bebannya ini, yang beban itu tuh ganti aqua aja, aqua botol. Yang pakai dumbbell itu pakai aqua botol aja. Boleh ngelakuin lompat tali, ya. Aerobik seperti ini, contoh latihannya. Naik turun tangga Ibu, yang mudah nih. Jalan cepat di halaman rumah, boleh pakai sepeda statis atau lompat tali, ya. Ini contoh-contoh gerakannya. Latihan pernafasan, duduk, keluarkan nafas, tarik nafas, tahan, keluarkan dari perut, gitu ya. Dihembuskan berulang, nanti saya share lah ini deh. Oke, sekarang selama wabah COVID, perhatikan hal-hal berikut. Minum air putih, cuci tangan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Konsumsi vitamin C, jaga jarak, pakai masker, berjemur di bawah matahari jam 8 sampai jam 10, 15 menit. Tidur malam harus cukup. Ya. Cuci tangan.
harus haji sehat, haji mabrur. Yuk olahraga di rumah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, mungkin selanjutnya boleh kita tanya jawab. Mangga, silakan Bapak sama Ibu. Apa sudah mengerti semua? Ya. Bapak Ibu? Alhamdulillah, silakan para jamaah, bagi ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan dengan dokter pada kesempatan kali ini. Kami berikan kesempatan untuk berapa pertanyaan? Mangga ya, silakan beri kesempatan ya. Salah, silakan. Solusi dari saya, Pak. Yang pertama bisa macam-macam ya, Pak ya. Taruh obat itu di tempat yang mudah dijangkau. Misalnya, Bapak simpan apa tempat yang paling Bapak pasti dikunjungin sama Bapak? Misalnya kulkas, misalnya. Kotak obatnya taruh di atas kulkas dan ditempel di situ. Minum obat jam 7 malam misalnya ya, Pak. Ya. Insya Allah bukan yang akan jadi pengingat itu bukan hanya Bapak doang, tapi keluarga Bapak akan ikut membantu. Ya. Yang berikutnya lagi, setiap jam 7 malam boleh pasang alarm. Oh, minum obat. Minumlah obat langsung. Jangan diengke-engke lagi. Matiin alarm nanti dulu pergi dulu, jangan. Ya. Dan biasanya kalau sudah di tempat tidur, ingat. Oh, ini jangan minum obat tapi wegah mau bangun teh. Udah. Jadi sekarang mah alarm atau bikin apa? Kayak kinot gitu ya, Pak ya. Yang jelas, warnanya yang cerah. Minum obat malam. Biar rutin terus-terusan selama 24 jam sekali diminum. Kan begitu kan ya, Pak ya? Jangan sampai lupa. Karena kalau misalnya nanti Bapak, jadi dosis obat itu ada yang namanya dosis pemeliharaan. Yang Bapak minum 1x1 itu adalah dosis pemeliharaan. Kalau nanti Bapak, jangan Bapak lah, kalau ada orang yang misalnya biasanya dia 160/100 apabila dia minum obat. Begitu dia tidak minum obat, tensinya jadi 200/110, tapi dia nggak ada serangan apa-apa, dokter akan memberikan 2 macam obat biasanya. Karena sudah masa kritis itu teh Pak. 2 macam obat itu namanya dosis terapi yang harus diminum. Nah, siap-siap. Kalau sampai serangan 200 sekian itu hampir dipastikan hati, jantung, otak kita udah bergotar-getar itu. Tapi dia belum rusak. Rusaknya kapan? Ketika kita stroke. Nah, hanya letik kita serangan jantung, itu error berarti sudah. Nah, jangan sampai masuk ke fase itu. Itulah gunanya kenapa seseorang yang udah punya kolesterol, gula, darah tinggi, disarankan oleh dokternya untuk minum obat rutin teratur 1x1. Berarti itu dosis pemeliharaan namanya. Ya, oke ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang penting isinya. Ya, misalnya ada yang namanya paracetamol aja Bu ya. Mereknya ada Sanmol, ada Paramol, ada Paraco, macam-macam ya. Tapi isinya paracetamol. Nggak apa-apa Bapak. Yang penting miligramnya ya Pak ya. Misalnya Bapak biasa minum amlodipin 5 mili, ya sudah. Jangan segitu aja, yang penting miligramnya yang diingatnya ya. Dibagi 2, nanti nggak tercapai dosisnya. Ya, kecuali Bapak emang sudah di tensi sekian waktu normal, tapi jarang. Biasanya 5 mg amlodipin itu dosis yang sudah paling kecil. Di atas itu ada 10 mg. Ya, jadi jangan dikurangin lagi, nanti nggak tercapai dosisnya. Ya, oke. Ada lagi kah?
yang pertama, kalau habis olahraga bagusnya minum air dingin atau air hangat. Air hangat. Ke suhu ruangan aja, Bu. Suhu ruangan, suhu biasa. Air gini suhu ruangan ya. Ya yang begini aja bagusnya mah. Karena kita lagi kepanasan banget ya Bu ya. Jadi kalau air dingin dia kaget. Kalau air panas juga khawatirnya juga kaget. Jadi air suhu ruangan saja ya. Ya, betul. Ya, ya, sebaiknya di kaki, kemudian naik. Ya, kebanyakan orang yang suka jadi pingsan di kamar mandi itu kaget biasanya. Jadi dia langsung jantungnya langsung berhenti. Jadi memang sebaiknya pelan-pelan, naik dulu, Ibu ya. Jadi supaya jangan kaget, ya betul. Sebenarnya gini, Bu. Amlodipin sama kotopril ini memang fungsinya sama untuk menurunkan tekanan darah. Ya, tapi memang reseptor ya. Kalau kita bilang obat itu punya reseptor, jadi dia tujuannya obat itu kemana. Ada yang misalnya dia menekan ini, merangsang ini, yang ini bagian ini gitu. Ibaratnya mah kalau tujuannya itu dalam satu, misalnya ada binatang, ada yang memang sasarannya ngebunuh di kepalanya, oh ini mah bagian jantungnya, ini bagian hatinya gitu misalnya ya, seperti itu. Jadi reseptor jenis obat-obatan itu berbeda, nggak ada masalah sebenarnya. Tujuannya memang untuk menurunkan tekanan darah. Tapi kalau saya amati, ada beberapa orang yang punya cocok-cocokan ya istilahnya ya. Cocoknya saya mah pakai amlodipin, cocoknya saya mah pakai kandasartan, ya. Cocoknya saya pakai HCT. HCT kepanjangannya apa lupa saya. Nah, cocoknya saya pakai captopril. Gimana cocoknya? Ada beberapa pasien, dia tidak cocok minum captopril karena tiap minum captopril jadi batuk. Nah, ya sudah, berarti jangan minum captopril. Minum obat yang lain saja yang aman buat dia, ya. Itu kali Ibu ya? Ya. Ibu bangun jam berapa? Bangun jam berapa? Jam bangun jam 4. Oke. Tidurnya nyenyak nggak? Nyenyak. Oke. Biasanya sih gini, kalau memang misalnya kurang tidur, ya Bu ya, kondisi badan kurang tidur, biasanya memang kita suka ngantuk, cepat lelah. Atau Bu, apa ya namanya, juga harus dicek gula ya. Kalau saya penyaran cek gula dulu. Kalau orang sering cepat ngantuk, cepat lelah, cek gulanya dulu aja. Hah? Bagus berarti. Oke, gini aja lah. Kalau saya sih memang kalau misalnya terlalu lelah istirahatkan saja. Tapi kalau memang misalnya Ibu kuat untuk jadi sebelum tidur habis sholat subuh bergerak-gerak dulu gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak langsung tidur maksud saya. Karena kalau Ibu bilang tidurnya cukup dari jam berapa Bu? Jam 9? Jam 8 tidur? Oke, cukup sebenarnya. Jam 9, jam 10 bangun jam 4 cukup ya. Karena yang penting itu bukan jumlah tidur, tapi kualitas. Ya, kualitas tidur. Ya, yang penting itu. Kalau memang pengen tidur lagi sholat subuh, kalau saya lihat jamnya cukup, Ibu diolahragain dulu. Nanti Ibu kemudian tidur. Karena memang tidak dianjurkan ya kalau kita untuk tidur habis subuh dan habis asar. Ya, kecuali buat iya memang begitu Bu godaannya. Emang begitu ya. Malah ada pas ada ini deh kayak Ibu. Kunornya doknya saya teh lamun ngaji pasti ngantuk. Nah, emang begitu, emang godaannya di situ teh. Ya. Susah emang godaannya Bu. Emang istighfar mungkin mudah-mudahan kita jadi dihindarkan dari rasa ngantuk ya karena ibadah. Ada yang lain enggak? Ya. Kalau minum, ya kalau diabetes, ya, ya,
Ya, jadi faktor yang menyebabkan diabetes itu Bu, gula darah tinggi itu ada beberapa hal. Bukan hanya dari faktor makanan saja, tapi stres juga bisa tinggi ya. Jadi harus manage pola pikirannya ya, memanage pikiran dan juga eh, apa ya Bu, istirahatnya ya, pola tidurnya ya, di manage itu mah. Karena bukan hanya dari pola makan saja. Nah, gimana kalau memang misalnya gulanya turun naik, padahal jadi khawatir misalnya kalau minum obat nanti malah ngedrop gitu ya misalnya ya. Hmm. Biasanya kita Bu kalau main dengan pasien-pasien yang seperti ini, dia udah tahu tuh, ini gula saya lagi turun nih, gula saya lagi naik nih, ya biasanya dia udah punya feeling dan udah punya rasaan gitu ya. Nah kalau seperti itu saya sarankan memang yang seperti ini harus standby. Kalau dia lagi berpergian harus standby permen gitu ya Bu ya, atau teh manis taruh di muk gitu ya kalau memang dia merasa mulai turun. Dan kalau memang dia lagi tinggi, dia minum obat berarti. Memang banyak yang seperti ini ya, memang bukan hanya ibu saja, jadi ada beberapa pasien seperti itu ya. Biasanya dia aduh lagi tinggi nih, ini keringat banyak nih misalnya, tinggi nih, minumlah tuh dia obat gula. Nanti ada masanya dia ngerasa lemes, rendah nih, minumlah dia teh manis jadinya. Mungkin biasanya suka lebih hafal ya Bu ya, kalau udah punya gula lama ya. Nah jadi kalau memang misalnya ibu sudah tahu seperti itu, ya kalau memang lagi rendah ya sudah, jadi jangan minum obat gula dulu berarti ya. Mm-mm. Mm-mm. Ginjal. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang terbaik itu eh, gulanya harus stabil. Yang tidak baik, yang cepat merusak ginjal itu apabila gulanya terlalu tinggi, tidak terkontrol, tidak dijaga. Ya Bu, mau ikhtiarnya dengan godokan, mau ikhtiarnya dengan kimia, mangga aja. Tapi upayakan tidak tinggi. Yang bikin ginjal rusak apabila gulanya tinggi, darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu yang bahaya buat organ-organ tubuh. Ya Bu ya. Mm-mm. Ya, nggak semua orang cocok dengan obat tertentu ya Bu ya. Ada kadang-kadang ada beberapa yang punya efek samping tertentu kan obat itu kan. Nah, dia cocok sama yang ini tidak. Jadi kalau memang udah ada reaksi seperti itu, ya sebaiknya dihentikan ya. Jangan dimakan karena ada reaksi tertentu yang tidak diharapkan kan, yang mengganggu dia ya. Jangan dimakan berarti ya. Mm-mm. Tergantung gimana ya Bu ya, tergantung dari kondisi kondisi pasiennya mungkin ya. Tapi nanti Ibu begitu kontrol lagi bisa sampaikan ke dokter, saya minum ini 3 kali jadi seperti ini dok. Nanti dokternya akan mengevaluasi kan, mengevaluasi nanti. Uh-uh. Apakah beliau harus diturunkan dosisnya, karena kondisi setiap orang itu kan badannya berbeda-beda ya. Ada yang ini cocok 3 kali, yang ini mah nggak kuat gitu ya. Jadi bisa disesuaikan itu mah Bu. Konsul lagi ke dokternya, laporkan apa yang Ibu rasakan ya. Nanti dokternya mengevaluasi. Oke? Ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Zoom, Dok. Ini kan ada yang online, ada yang offline. Ya, ya jadi gitu. Oke ya. Pertanyaannya, wanita usia produktif, kira-kira 35 tahun ke bawah, harus konsultasi ke dokter kandungan sejak berapa lama sebelum keberangkatan? Gitu Dok. Biasanya sih untuk pemantau kita 2 bulan ya Pak ya. Nanti 2 bulan kita bisa wawancara dulu.
wawancara dulu, misalnya ada penyakit apa dan penyakit apa misalnya memakai alat kontrasepsi apa, nanti kita lihat kondisinya, dia cek macam-macam tuh lab segala macam, nanti kita memutuskan dia minum obat apanya dalam kontrolnya itu 1 bulan biasanya, 1 bulan sebelum keberangkatan. Ya. Tapi lebih amannya sih 2 bulan itu dia untuk apa ya, kasih tahu gitu loh ke dokternya, saya ada rencana berangkat ke Mekah mau menunaikan ibadah haji, perkiraan berangkat dok bulan ini. Nah nanti biasanya dokternya kan dia akan mengumpulkan data biasanya Bu Pak. Istitoah haji mungkin ada yang berkaitan dengan kondisi hari ini seperti pandemik. Satu, di ketentuan usia ada perubahan enggak? Kalau ini nih mungkin ada enggak dari dinas kesehatan dari itu. Keduanya, penyakit apa saja yang sekiranya dianggap rentan terhadap penyebaran ini dengan kondisi pandemi COVID ini? Usia ya, Bapak Ibu ya. Kemarin saya menghadiri ada pertemuan haji dari Kapus Haji di Kabupaten Sukabumi. Apa sih Pak? Asramanya itu namanya di daerah mana? Cikembang. Di kesana saya dipanggil ke sana sama teman-teman dari TKHI dan PPIH Kabupaten Kota. Banyak nih yang dari KBH menanyakan seperti itu, usianya berapa, yang nggak boleh itu syaratnya apa aja ya. Tapi memang sampai saat ini memang belum ada informasi ya, tidak ada informasi usia, tidak ada juga informasi penyakit apanya, tidak. Tapi memang di era pandemi ini kalau kita evaluasi ya Pak, Bapak Ibu ya, COVID ini rentan pada usia-usia lansia memang ya, dan dengan dia yang punya komorbid ya. Kalau lansianya sehat, nggak punya komorbid, insya Allah dia sehat. Komorbid itu apa? Penyakit-penyakit yang memperberat, biasanya hipertensi, dia punya gula, dia punya sakit jantung, punya sakit ginjal, hati, ya masalah hati, penyakit PPOK berat, saluran pernapasan sakit pernapasan yang berat, itu yang menjadi komorbid atau pemberat seseorang. Ya. Sebenarnya kalau berbicara soal komorbid, Bapak Ibu, nggak ditentukan oleh usia juga. Ya, maksudnya saya pernah juga punya pasien 37 tahun stroke. Ternyata kolesterolnya 370-an. Ya, dan jadi kalau kesimpulan saya mah ya, kalau melihat memandang kondisi saat ini nih, Pak, yang paling penting itu Bapak Ibu jaga kondisi kesehatan aja. Siapkan diri untuk sehat. Urusan nanti berangkat atau tidak mah memanggil Allah yang memanggil kita ya. Gimana Allah aja. Kalau Allah berkehendak insya Allah kita dipanggil ya. Tapi kewajiban kita, ikhtiar kita itu adalah menyiapkan kondisi fisik kita, stamina-nya kita. Jangan sampai nanti udah waktunya nanti yang boleh berangkat semua yang sehat. Dia ngomong semua loh Bu, bukan usia ya. Nggak ngomong usia sekian sampai sekian, ya itu Pak urusan lain. Yang boleh berangkat semua yang sehat. Jadi mau usia berapa aja mangga, yang penting sehat, gitu kan? Nah jadi sekarang mah yang kita siapkan itu adalah kondisi kesehatan kita, bukan mikirin soal usianya kita, bukan ya. Kondisi sehat kita aja yang kita pikirkan. Itu mah ikhtiarnya kita lah semua. Nggak ada yang tahu. Tapi memang dengan kondisi pandemi itu, sehat itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Bisa ditawar-tawar kesehatan itu. Jadi kalau memang Bapak sama Ibu sakit, daya tahan tubuhnya menurun, imunnya rendah, begitu dirapit, reaktif, ya sudah deh, nggak bisa itu pasti. Ya, nggak bisa. Nah jadi sekarang gimana caranya supaya kondisi kita tetap selalu sehat, itu aja kali ya. Apa yang dikhawatirkan sih Bapak Ibu kalau pandemi? Ada nggak? Ada dengar-dengar info apa? Kalau saya kemarin mendengar ada pasien saya yang kemarin
lolos ya Pak, umroh sekali ya. Ada sekali. Di sana itu kata dia, cerita sama saya tuh, peraturannya ketat banget. Memang betul, 14 hari sehari, jadi swabnya tuh sering. Sampai ini swab. Swab itu ada beberapa kali. Ya. Dan kemudian misalnya jam sekian katanya, diizinkan untuk sholat jamaah di masjid. Yang kemarin itu tidak ke Madinah ya Pak, semuanya langsung ke Mekah. Jadi nggak ada yang ke Madinah, yang umroh yang lolos pertama kali kemarin itu. Semua langsung ke Madinah, ke Mekah maksudnya. Itu udah diumumkan, boleh sholat jamaah di masjid jam zuhur misalnya. Udah pada siap-siap. Baru mau jalan, nggak jadi, masuk lagi kamar semua. Masuk kamar lagi. Ya, nggak tahu itu ada info apa. Makanan juga sama hotel itu disimpan di box-box, disimpan di depan pintu, tidak di luar. Jadi makan itu di kamar, nggak prasmanan. Dalam box dimasukin di pintu, nanti dikotok ambil makan. Keluar kalau udah selesai taruh lagi di luar. Itu kondisi yang kemarin katanya. Ya, saya juga dapat cerita doang ini mah. Dan kemudian dibagi waktu untuk tawaf itu dibagi waktu. Jam sekian boleh tawaf, habis itu kamar. Semua jadi serba di kamar. Nggak bisa tuh Bu, Bapak Ibu berkeliaran mau belanja tuh nggak ada. Nggak bisa. Yang kemarin ya katanya ya. Terus juga ada informasi, kenapa jadi mereka ketat begitu? Karena sebenarnya ada jam. Ada jam, jadi digilir. Misalnya kemarin yang berangkat itu yang diizinkan 10.000 orang misalnya. Dari semua negara. Nah jadi ada jamnya, Indonesia itu kebagian untuk keluar dan sholat jamaah dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau di jam itu teh. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar, itu katanya Pak, kenapa kita nggak sekarang ini tidak diizinkan lagi? Karena ada jamaah dari Indonesia yang melanggar keluar di jam-jam itu. Sehingga dianggapnya tidak disiplin. Tidak mematuhi aturan main Arab Saudi. Nggak diizinkan lagi jadinya. Itu cina alasannya. Jadi mungkin yang memang kita harus siapkan diri itu selama di sana, ini era baru. Ibadah haji atau umroh era baru. Ya, jadi kita nggak mungkin seperti yang dulu-dulu ya. Bebas seperti dulu kala ya. Nggak bisa. Itu mungkin ini takdir Allah lah buat kita semua ya Pak ya. Ini takdir Allah buat kita. Jadi mau sedih mau gimana ya, ini bagian dari yang harus kita lewati mungkin ya. Gitu. Dan jadi saya mah jangan ibu sama bapak, banyak yang kemarin saya keliling-keliling, ada juga yang japri. Saya tuh Dok udah tua, saya tuh penyakit penani ini, pasti nggak bisa ya Dok ya. Pasti nggak mungkin berangkat. Nggak usah mikirin begituan, pokoknya mah kita mah. Tadi saya bilang sehat aja dulu lah yang penting. Dan tadi Bu ya, saya ingetin, sehat itu tidak dapat ujuk-ujuk, mendadak sehat, nggak bisa, proses, ya. Nah, insya Allah kita semua mudah-mudahan sehat dan dikasih izin berangkat oleh Allah ke sana, ya. Gimana Pak? Ada lagi? Ya, masih ada, cukup. Terima kasih Bu Dokter yang sudah menyampaikan paparan mengenai materi kesehatan haji dan olahraga di era pandemi. Mudah-mudahan ini bisa membekali kita. Jadi walaupun memang kita dibatasi dengan kondisi seperti ini, tapi kita tetap bergerak. Ya, kita tetap sehat karena memang imunitas tubuh itu akan tumbuh manakala kita ada aktivitas Dok ya, bergerak ya. Supaya memang pada waktunya kita sehat, dan sehat itu ada sebuah proses yang harus ditempuh. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang sudah disampaikan, dan nanti senantiasa konsul, ada masuk grup nanti, Bu Dokter bisa konsul langsung mengenai seputar kesehatan haji yang dipersiapkan nanti prahaji, semenjak haji dan nanti pasca haji Dok ya. Jadi kesehatan jamaah itu sebelum dan setelahnya dipantau terus. Insya Allah Bu Dokter kalau nggak ada halangan juga Allah mentakdirkan saya juga jadi petugasnya Dok. Ya, jadi Bu Dokter tugas kesehatan hajinya saya di ketua kloternya Dok. Ya, mudah-mudahan semua kita berdoa senantiasa diberikan kesehatan ya, kesehatan sehingga kita bisa
melaksanakan satu impian, ya, ibadah kita. Dan pada hakikatnya haji adalah panggilan Allah, ya, panggilan Allah. Maka kita serahkan semuanya dan kita ada upaya ikhtiar kita, diantaranya adalah penyempurnaan ikhtiar dengan cara berperilaku hidup sehat, ya, hidup bersih, sehat, ya. Demikian bisa yang saya sampaikan. Permohonan maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.